Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Beat Karbu yang keluhannya itu motor ini mogok guys ya. Mogok, saya starter tidak bisa, di engkol tidak bisa. Pokoknya dia itu mogok, nggak bisa hidup sama sekali ya. Sudah saya coba berulang kali, jadi motor ini saya dorong ya. Dari rumahnya si customer tersebut, saya dorong ke bengkel saya ya. Seperti itu ya kejadiannya ya. Statusnya mogok, jadi dia apa-apain aja dia tidak bisa hidup. Jadi saya dorong menuju ke bengkel saya. Oke, ini langsung kita cek dulu bagian pengapiannya dulu. Setelah itu bagian bensinnya, bagian karbunya, bagian kompresnya ya, seperti itu ya. Nah, motor itu hidup ada 3 faktor ya. Yang terutama bensin, minyaknya ya. Setelah itu kompresnya ya, yang di mesin ya. Setelah itu bagian kelistrikan ya, ada 3 item itu untuk bisa menghidupkan suatu kendaraan. Oke, sekian dulu infonya, sebentar langsung saya bongkar. Terima kasih. 2000 years later. Halo guys ya, ini untuk pergantian oli gardan guys ya. Nah, bisa dilihat guys, nah ini jangan sampai telat mengganti oli guys ya. Ini akibatnya ya, bisa dilihat ini yang mengalir ini olinya hitam sekali guys ya, luar biasa hitamnya guys ya. Nah, untuk teman-teman, untuk pergantian oli gardan ya, didengar baik-baik, itu pergantiannya 3 bulan sekali ya, paling bagus 2 bulan sekali ya, seperti itu. Atau dengan perhitungan supaya lebih mudahnya, 3 ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan ya. Nah, kalau ini kasusnya beda guys. Ini kasusnya tidak pernah ganti oli gardan ya. Bisa dilihat ya, netes terus ya, dengan kondisi hitam ya. Seharusnya oli gardan ini tidak boleh sampai hitam begini. Biasanya dalam pergantian waktu kurun 3 bulan itu olinya tuh masih berwarna guys, warna kuning, agak kecoklat-coklatan, agak kotor gitu ya, tapi nggak hitam begini ya. Nah, nanti kalau kalian sering telat ganti oli gardan, gearboxnya yang di dalam ini jebol guys, yang di dalam mesin ini jebol ya. Kalau sudah jebol, biayanya bisa sampai 600.000. Kalian tinggal pilih saja oli gardan yang harganya 20.000, 17.000 ya, oli gardan, dibandingkan dengan harga yang 600 sampai 700.000. Tinggal pilih kalian guys. Kalian mau mengganti yang harga 20.000 atau yang 700.000? Tinggal pilih saja. Oke. Nah, ini akibat telat ganti guys ya. Untung saja tidak jebol. Kalau sudah jebol, selesai. Oke. Nah, ini untuk bagian oli gardannya. Sekarang saya kasih perlihat untuk oli mesin. Ini biarkan aja netes sampai habis dulu, karena kotornya luar biasa guys ya. Kita kasih lihat oli mesinnya. Bisa dilihat guys ya, olinya ini sedikit sekali ya, sedikit sekali. Mungkin ini isinya sekitar 200 mili. Nanti saya akan takar di sini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bukti real, nanti saya akan tuang ke sana guys ya, untuk mengukurnya ya. Kalau saya tebak ini sekitar 200 mili. Sudah telat ganti oli, kotornya luar biasa. Oke, kalau oli mesin pergantiannya sebulan sekali. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini saya kasih lihat kembali bagian busi ya. Bagian busi ini sudah mati guys ya. Jadi motor itu sulit sekali hidup ya, di starter, di engkol tuh nggak bisa ya. Nah, ini businya sudah mati ya. Jadi teman-teman, kalau motornya mogok, diperhatikan. Kalian ambil langkah-langkah dulu. Kalian cek bagian bensin kotor atau tidak di karburatornya ya, dicuci karburatornya. Setelah dicuci karburatornya bersih, kalian harus beralih ke bagian busi pengapian. Nah, oke, 2 itu dulu. Kalau itu semua sudah baik, nah kalian mengecek bagian kelistrikannya dulu guys ya, apakah itu ada yang putus atau bagaimana ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian bagian kompresnya guys ya, yang di bagian mesin ini ya. Nah, itu kalian dengan cara kalian engkol-engkol itu bagus apa tidak kompresnya guys ya, seperti itu ya. Nah, ini motor ini sudah bisa hidup. Untuk sementara saya kuras dulu, nanti langsung saya hidupkan ya.
Oke, ada 3 faktor ya guys ya, cuci karburator. Setelah dicuci, kalian beralih ke bagian busi pengapian ya. Pengapian, kelistrikan bodi kalian cek ada yang putus atau tidak. Setelah itu bagian kompresnya yang di mesin ya. Oke, dengan cara diengkol, nanti dia akan bunyi di sana ya guys ya. Cetat, cetat begitu guys ya. Oke. Nah, untuk itu dulu infonya. Sebentar ini saya lakukan starter untuk menghidupkan motornya. Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, untuk kesimpulannya hari ini untuk kasusnya motor Beat yang mogok ya, teman-teman baik mohon diperhatikan ya supaya tidak gagal paham ya. Nah, untuk gejala motor mogok, untuk motor yang tipe karburator ya, kalian itu harus mengecek bagian bensin dulu ya. Bisa dari tangki bensin, bisa dari selang bensin, bisa dari karburatornya yang sudah tersumbat ya. Jadi minyaknya itu nggak ngalir ya. Seperti itu. Yang kedua, kalian harus cek bagian businya ya, di koilnya itu ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian cek bagian kelistrikannya. Setelah kelistrikan, kalian cek bagian kompresnya ya. Kompresnya di motor itu bagus apa tidak ya. Kalau di engkol tuh dia bunyi, kita tutup di bagian busi cetep cetep itu bagus ya kompresnya gitu. Kalau dia nggak begitu, nggak bakalan bisa hidup juga motor guys ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya motor ini, karburatornya itu dia tersumbat dengan kotoran guys ya. Tadi sudah saya cuci karburatornya ya. Jadi saya nggak sempet tak videokan karena masih banyak kerjaan yang lain ya, kerjaan servis yang lain. Jadi saya percepat aja videonya untuk cuci karburator. Nah, untuk cuci karburator kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Begitu aja ya, dicuci karburatornya, disemprotin menggunakan injektor cleaner. Setelah itu sudah tidak ada tersumbat lagi, kalian pasang. Nah, oke, permasalahan karburator tersumbat karena karet sudah selesai. Sekarang bagian businya dia juga mati guys. Jadi poin kedua busi ya. Setelah busi saya hidupkan, langsung normal kembali. Oke, langsung hidup kembali. Nah, jadi tadi kesimpulannya itu saja ya. Karburatornya dicuci bersih, dicek karetnya jangan sampai tersumbat. Yang bagian ngalir minyaknya itu ya, tersumbat karena kotoran, banyak karat-karatnya campur begitu ya, kecil-kecil begitu guys ya. Nah, seperti itu kalian harus bersihkan menggunakan injektor cleaner. Nah, setelah itu kalian ganti busi ya. Businya kalian cek ya, kalau sudah hitam, sudah banyak kotorannya ya, saya dekatkan ya, sudah nggak layak pakai, lebih bagus diganti saja. Oke. Nah, setelah itu kebetulan orangnya minta ganti oli mesin. Nah, saya jelaskan tentang oli guys, bahaya ya. Tadi sudah saya videokan, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ini ya. Nah, itu bisa dilihat. Seharusnya oli itu kan 800 mili di sini tempatnya di atas. Nah, dia itu separuhnya guys. Ini bisa dihitung sekitar 300 mili atau 400 mili. Ini kurang banget guys ya. Kurang banget ya. Sudah hitam, olinya kurang oli ya. Jadi lengkap penderitaan guys ya. Sudah olinya kurang, hitamnya luar biasa. Arti seperti itu, olinya tidak layak pakai. Si customer tersebut telat untuk mengganti oli ya. Nah, akibat dari oli ini, kalian tidak pernah mengganti oli, akibatnya bisa turun mesin, jebol ya, mesin bisa jebol ya. Harga oli ini sekitar 50 lebih ya, hampir 60.000 ya untuk aslinya, untuk oli Honda ya, seperti itu. Dengan harga 60.000 atau kalian pilih yang harga 1 juta sampai 1,5 juta untuk menurunkan mesin ya. Artinya kalian masuk di service overhaul, artinya mesin kalian jebol karena telat mengganti oli. Kalian tinggal pilih aja guys, mau yang harga 60.000 atau yang mau harga 1 juta, tinggal pilih saja. Oke, sudah jelas, sudah paham. Jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai telat ganti oli mesin. Ganti oli mesin 1 bulan sekali.
lebih bagus 3 minggu sekali. Itu saran saya dari bengkelnya Mas Agus Pit. Oke, penjelasan busi sudah, penjelasan oli sudah, penjelasan karburator sudah. Sekarang penjelasan oli gardan. Oli gardan pergantiannya 3 bulan sekali guys. Lebih bagus 2 bulan sekali. Ya, itu saran saya. Jangan terlalu kotor, jangan sampai oli itu berkurang. Ya, untuk oli gardan. Nah, yang kali ini tadi kita ganti. Olinya tuh sudah hitam sekali. Ya, pokoknya wah super guys ya. Soalnya oli gardan itu jarang kotor guys ya. Kotornya itu maksudnya bukan kotor, bukan jarang kotor gitu ya. Maksudnya dia itu kan warnanya kuning nih barunya. Begitu diganti diganti ke mesinnya ya, ke gardennya, itu kalau setelah dia 3 bulan itu warnanya nggak kuning lagi guys ya, sudah agak kotor ya, warnanya itu agak coklat-coklat gitu ya, tapi nggak hitam, nggak nggak pernah sampai hitam guys ya. Jadi nah ini tadi keterlaluan, bukan coklat lagi tapi hitam cekat bagaikan oli mesin. Wah, itu untung saja guys ya, kalau sampai telat tadi mengganti bisa jebol gearboxnya. Kalian mau tahu harga gearbox berapa? Itu harganya kalau di tempat saya di sini sekitar dimulai dari 300.000 hingga 700.000 untuk daerah Kalimantan ya, karena harga spare part di sini mahal guys. Beda dengan daerah yang di Jawa sana ya, itu murah ya, di bagian sana ya, daerah Jawa, Jakarta itu murah. Kalau di Kalimantan nggak dapat guys. Kalian tinggal pilih ya. Tentang oli yang harga 60.000 nggak pernah ganti oli jebol, harganya 1 juta lebih ya. Setelah itu kalian nggak ganti oli gardan dengan harga yang 20 ribuan, ditukar dengan yang harga 300 sampai 600.000, tinggal pilih ya guys. Padahal ini murah ya guys, 60.000 ditambah 20.000, murah saja kan, nggak sampai 100 kan. Kalau kalian remehkan kedua ini, selesai, tamat. Motor kalian tuh tamat guys, nggak bisa pergi malam mingguan. Saya paling senang menderita kalau kalian tuh jalan kaki. Oke, bercanda guys ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, sobat-sobat di sana, para suhu, jangan telat mengganti oli guys ya. Hal-hal sepele bisa mengakibatkan fatal ya pada motor kalian. Oke, setelah itu motor ini sudah selesai, langsung kita kembalikan ke tuannya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Oh iya, saya coba starter dulu ya untuk membuktikan bahwa motor ini sudah hidup. Dia tunggu sebentar. Oke, langsung hidup guys. 1 kali starter langsung hidup. Saya ulangi kembali supaya kalian percaya. Oke, sudah percaya? Yang tidak mau percaya silakan. Oke ya, motor sudah hidup. Sekarang saya kembalikan ke tuanya. Oke, itu tadi yang saya jelaskan. Kalian wajib cuci karburatornya, pergantian busi, kalian cek kelistrikan. Oke, kalau kelistrikan aman, kalian cek kedua itu guys ya, karburatornya dengan businya ya. Kalian cuci seperti itu. Kalau itu masih nggak hidup, berarti kelistrikan kalian ada yang nggak beres. Seperti itu, sama kompresnya yang di mesin ya. Oke, itu saja infonya dari bengkelnya Mas Agus Pit. Semoga info ini dapat berguna buat teman-teman semuanya yang kebingungan untuk motor Beat Karbu atau Vario Karbu atau Scoopy Karbu yang mengalami mogok total, di engkol nggak bisa, di starter nggak bisa, pokoknya dia apa-apain nggak bisa ya. Itu tersumbat guys. Kalau ini tadi kejadiannya kasusnya bensinnya tersumbat karena kotoran di karburator tuh kotor sekali. Oke, jadi dia nggak bisa ngalir, ditambah lagi dengan businya juga mati. Jadi tak ganti sekalian ya, karena hitamnya luar biasa tadi guys ya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Jangan lupa ditonton, di like, di share, di subscribe guys ya. Oke, sekian infonya. Terima kasih. Assalamualaikum.